Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan yang dianjurkan bagi umat muslim. Namun terkadang timbul pertanyaan, siapakah yang paling utama menerima sedekah? Banyak keutamaan sedekah, seperti meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan harta, dan juga memperlancar rezeki. Sedekah juga dapat menjadi cara untuk menolong sesama. Lalu siapakah penerima sedekah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui banyak hadis tentang keutamaan sedekah. Termasuk disebutkan juga siapa yang berhak menerima sedekah. Yang pertama adalah sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sedekah yang paling utama adalah yang paling dibutuhkan oleh orang yang menerima sedekah, dan manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedekah dengan mengalirkan air dapat menjadikan sedekah yang paling utama jika dilakukan di tempat yang kekurangan air dan banyak orang yang mengalami kehausan. Apabila tempat tersebut tidak kekurangan air, maka paling baik adalah mengalirkan air ke sungai untuk memasang saluran air. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup, dan salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Sayangnya, tidak semua makhluk memiliki akses untuk mendapatkan air secara bebas dan mudah. Karena itu, sedekah air dianggap sebagai salah satu amalan yang berpahala besar. Air adalah sumber dari semua kehidupan dan tidak mungkin dipisahkan dari kebutuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, memberi air minum kepada orang yang meminta termasuk perbuatan sedekah yang akan ditanyakan Allah pada hari kiamat kepada hambanya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi. Allah berfirman, wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu. Mengapa kamu tidak memberi minum kepadaku? Si hamba menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi minum kepadamu, sedang Engkau Tuhan semesta alam? Allah berfirman, hambaku si fulan telah meminta minum kepadamu. Mengapa kamu tidak memberi minum kepadanya? Seandainya kamu memberinya minum, kamu akan mendapatkan pahala di sisiku. Hadis riwayat Muslim. Nabi berpesan untuk menjadikan air sebagai sedekah utama. Hal ini terjadi karena Rasulullah menyadari bahwa betapa banyaknya air yang dibutuhkan tubuh kita dan kita tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya air. Yang kedua, sedekah kepada orang yang memusuhi. Sesuai keterangan dari kitab Nasohibul Ibad, karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah kepada keluarga dekat yang memusuhi umatnya tersebut. Hal ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah paling afdol, utama ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Daud. Tentunya seseorang yang bersedekah kepada kerabat yang memusuhinya bertujuan agar mereka tidak saling memusuhi, serta agar hati mereka menjadi lembut dan sadar. Yang ketiga, sedekah kepada keluarga dan kerabat. Terkadang saking asiknya bersedekah di luar, orang lupa memperhatikan sanak kerabatnya. Padahal sedekah terhadap sanak kerabat itu lebih utama. Pada suatu masa turun suatu ayat kepada Nabi Muhammad. Tidaklah kalian memperoleh pahala yang sempurna atau surga sehingga kalian sedekahkan dari harta yang paling kalian cintai. Dan apapun yang kalian sedekahkan,
maka sungguh Allah adalah zat yang maha mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Mendengar ayat itu, sahabat Abu Talhah tergerak hendak menyedekahkan harta terbaiknya, yaitu kebun kurma Bayrahah. Lalu Nabi Muhammad SAW sangat terkagum-kagum, kemudian bersabda, kebun Bayrahah itu adalah harta yang banyak keuntungannya. Kebun Bayrahah itu adalah harta yang banyak keuntungannya. Sungguh aku telah mendengar ucapanmu, dan sungguh sarankan agar kebun itu kau sedekahkan kepada para kerabatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, Abu Talhah kemudian melaksanakannya. Ia kemudian menyedekahkan kebun kurma Bayrahah yang menghadap Masjid Nawawi kepada para kerabat dan anak pamannya. Secara lebih detail, merujuk riwayat dalam Marasil Abu Bakar bin Hasan, kebun kurma Bayrahah itu kemudian oleh Abu Talhah disedekahkan kepada kerabatnya, kurang lebih senilai 400 juta rupiah bila dikonversikan. Dan juga ada hadis lainnya menyebutkan bahwa sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya 2, sedekah dan silaturrahim. Hadis riwayat Nasai. Islam sangat melarang kepada umatnya untuk memutus tali persaudaraan. Oleh karena itu, bersedekahlah apabila ada kerabat yang memusuhi, agar persaudaraan antar sesama muslim tetap terjalin. Lalu yang keempat, sedekah ketika sedang sehat. Mengutip dari kitab Sunan An-Nasai jilid 2 karya Imam An-Nasai, Rasulullah SAW menyatakan, sedekah saat dalam keadaan sehat merupakan sedekah paling utama. Sebagaimana dalam hadis sahih berikut dari Abu Hurairah bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Lalu beliau menjawab, "Kamu bersedekah saat kamu sedang sehat, sangat menyukai harta benda, mengharapkan hidup yang panjang dan takut miskin." Kemudian yang kelima, sedekah suami kepada istrinya. Bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga, sedekah yang pahalanya sangat besar yaitu menafkahi istri dan anaknya. Hal ini bahkan menjadi kewajiban. Sesuai dengan kitab Uqudul Jain karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, menafkahi istri dan anak merupakan sedekah yang pahalanya jauh lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lainnya dikutip dari kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah. Lalu seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar." Kemudian Rasul mengatakan, "Bersedekahlah pada dirimu sendiri." Orang itu lalu berkata, "Aku mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan untuk anakmu." Orang itu berkata, "Aku masih mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkan untuk istrimu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya yang lain." Rasul menjawab, "Sedekahkan untuk pembantumu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih mempunyai yang lain." Rasul bersabda, "Untuk yang terakhir kalinya, kamu lebih mengetahui penggunaannya." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sedekah merupakan amalan yang paling mudah dikerjakan. Bahkan ada sedekah yang tidak memerlukan harta. Senyum dan salam yang tulus kepada sesama juga merupakan bentuk sedekah.
Sahabat beriman, dengan mengetahui kepada siapakah sedekah yang paling utama, kami berharap kita tidak merasa bimbang lagi untuk bersedekah, sebab hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.